Halo semuanya, perkenalkan saya Arlis Putri Salahi dengan NIM channel 2204, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar laporan ilmiah yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, dasar-dasar dan pengertian laporan. Pengertian laporan menurut Priyansa mengemukakan bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi serta merupakan alat komunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi dari fakta atau keadaan yang telah diselidiki. Laporan juga dokumen tertulis yang berisi penyajian informasi, data atau hasil kegiatan yang telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Laporan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak tertentu sehingga mereka dapat memahami, mengevaluasi, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Laporan ilmiah sering digunakan dalam konteks akademik seperti untuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, ataupun publikasi jurnal dan juga dalam lingkungan profesional untuk menyampaikan temuan atau rekomendasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 2. Jenis-jenis laporan ilmiah. 1. Laporan tugas akhir adalah sebuah laporan kegiatan dari hasil praktek magang kerja dalam bentuk tulisan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari kegiatan proses perkuliahan jenjang vokasi atau diploma 3 untuk memperoleh gelar ahli madya atau AMD. 2. Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana serata S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 3. Tesis adalah karya ilmiah yang resmi seorang mahasiswa sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program magister atau S2. Tesis berupa hasil penelitian dan bukti kemampuan mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan bentuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban mahasiswa tersebut. Yang ketiga, disertasi adalah karya akademik hasil studi mendalam yang dilakukan mahasiswa doktor secara mandiri, berisi sumbangan baru atau jawaban baru tentang masalah atau mengajukan pertanyaan baru dalam bidang ilmu teknologi atau seni, di bawah bimbingan promotor dan kopromotor. 4. Laporan magang adalah dokumen tertulis yang disusun oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program magang. Laporan magang mencakup deskripsi kegiatan selama magang, analisis pengalaman kerja, serta evaluasi kontribusi magang terhadap pengembangan kompetensi profesional mahasiswa. Yang terakhir, laporan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dokumen yang disusun oleh mahasiswa untuk melaporkan hasil kegiatan belajar di luar kampus dalam program MBKM. Laporan ini mencakup pengalaman pembelajaran serta hasil kegiatan seperti magang, proyek, atau studi independen, pengabdian masyarakat, atau pertukaran mahasiswa. Ketiga, karakteristik laporan ilmiah, yaitu ringkas, lengkap, logis, dan sistematis. 4. Perbedaan jenis laporan. Yang pertama, tugas akhir pada ahli jenjang diploma D3 atau D4, yaitu fokus pada penerapan praktis ilmu yang dipelajari. Kedua, skripsi jenjang S1, yaitu penelitian ilmiah dasar untuk membuktikan pemahaman teori. 3. Tesis jenjang S2, penelitian lebih mendalam dengan kontribusi ilmiah yang lebih kompleks. 4. Disertasi jenjang S3, penelitian orisinal yang menghasilkan temuan baru di bidang ilmu. Laporan magang pada semua jenjang, yaitu laporan pengalaman praktik kerja di lapangan. Yang terakhir, laporan MBKM pada umumnya jenjang S1, yaitu laporan kegiatan belajar di luar kampus seperti magang atau proyek sosial dalam program Merdeka Kampus Merdeka. Yang kelima, persamaan jenis laporan. Pertama, tujuan akademik, yaitu semua laporan dibuat untuk memenuhi persyaratan akademik pada jenjang pendidikan tertentu. Kedua, struktur formal, yaitu mengikuti format penulisan ilmiah yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan kesimpulan. Ketiga, analisis data, melibatkan pengumpulan dan analisis data meskipun tingkat kedalaman analisis berbeda-beda. Terakhir, pengaplikasian teori. Semua laporan menghubungkan teori yang dipelajari dengan aplikasi praktis atau penelitian. 6. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan. Laporan disusun sesuai dengan langkah-langkahnya agar tepat pada sasaran dalam penggunaannya. Menurut Priyansa 2017, langkah-langkah yang ditempuh dalam pembuatan laporan yaitu
1. Menentukan perihal atau subjek. Penentuan perihal dilakukan dengan dimaksudkan agar laporan yang dilaporkan terang dan jelas, dapat membatasi diri atau tidak melantur. 2. Mengumpulkan data dan fakta. Data dan fakta yang dipergunakan dalam penyusunan laporan, misalnya surat keputusan dan landasan-landasan yuridis lainnya. 3. Pengklasifikasian. Data yang telah terkumpul melalui cara-cara pengumpulan tersebut agar dipergunakan dengan baik, sistematis, dan tepat, harus diadakannya pengklasifikasian dengan setepat-tepatnya. 7. Sistematika penulisan laporan. Yang pertama, halaman judul, berisi judul laporan, nama penulis, nomor mahasiswa, nama institusi, fakultas, jurusan, serta tahun penyelesaian. Kedua, abstrak, ringkasan singkat dari keseluruhan laporan, mencangkup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. 3. Kata pengantar, ucapan terima kasih dan penjelasan singkat tentang latar belakang dan maksud dari penulisan laporan. 4. Daftar isi, memuat daftar halaman dari setiap laporan. 5. Daftar tabel, gambar, dan lampiran, menyertakan nomor dan judul tabel, gambar, atau lampiran yang digunakan dalam laporan beserta nomor halaman. 6. Bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 7. Bab 2 tinjauan pustaka. 8. Bab 3 metodologi penelitian, terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data. 9. Bab 4 hasil dan pembahasan. 10. Bab 5 kesimpulan dan saran. 11. Daftar pustaka. Baik, kesimpulan dari materi ini, laporan merupakan dokumen tertulis yang menyajikan hasil pengolahan data dan informasi secara sistematis dan terstruktur. Berfungsi sebagai alat komunikasi, penting untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Laporan tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga memberikan kesimpulan atau rekomendasi dari hasil yang telah diselidiki, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks akademik dan profesional, berbagai jenis laporan memiliki peran spesifik. Laporan tugas akhir untuk jenjang diploma menyajikan hasil praktek magang, sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi berfokus pada penelitian ilmiah pada tingkat S1, S2, dan S3, masing-masing dengan tingkat kompleksitas dan kontribusi yang berbeda. Selain itu, laporan magang dan laporan MBKM juga memainkan peran penting dalam merefleksikan pengalaman belajar dan praktik di luar kampus, yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi profesional mahasiswa. Secara keseluruhan, laporan dalam berbagai bentuknya merupakan instrumen penting dalam dunia akademik dan profesional untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan menyampaikan temuan dan kegiatan yang telah dilakukan, serta menawarkan rekomendasi atau solusi yang dapat diimplementasikan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.